Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sidang jemaat GPD SAD Magelang dimanapun berada. Selamat bertemu kembali dalam Renungan 79. Adapun tema renungan pada saat ini adalah bersyukur. Renungan ini saya ambil dari kitab 2 Samuel pasal yang ke-22. Dengan judul Nyanyian Syukur Daud. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, menurut kamus, bersyukur artinya ucapan tanda terima kasih kepada Tuhan, kepada Allah. Bagaimana cara kita bersyukur? Dapat melalui beberapa hal antara lain. Dengan menyanyi, dengan pujian, dengan syair, dengan lagu, dengan musik. Bahkan melalui sikap, perbuatan, dan tingkah laku kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita fokus pada judul ini adalah Nyanyian Syukur Daud. Mengapa Daud bersyukur? Dijelaskan dalam ayat 1. Daud mengatakan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkeraman semua musuhnya dan dari cengkeraman Saul. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Daud sangat merasa, sangat menyadari bahwa sesungguhnya kemenangan itu dari Tuhan. Dibuktikan dengan Daud telah dilepaskan oleh Tuhan dari cengkeraman semua musuhnya dan dari cengkeraman Saul. Siapakah yang dimaksud dengan musuh-musuh di sini? Dijelaskan di dalam 2 Samuel pasal 21 ayat 15 sampai dengan ayat 22. Inilah bangsa-bangsa yang memusuhi Daud ketika itu, antara lain bangsa Filistin. Puji Tuhan. Namun Daud sangat menyadari, sangat percaya, sangat mengandalkan Tuhan bahwa kalau ayat 1 ini menjelaskan, memberi makna bahwa Daud merasakan kemenangan yang luar biasa karena telah dilepaskan dari segala cengkeraman musuh-musuhnya, termasuk Saul yang tidak membunuh ketika itu. Nah, Daud merasakan kemenangan yang luar biasa, kemenangan yang besar, bahkan kemenangan yang gilang gemilang. Kemenangan yang besar sebagaimana dijelaskan di dalam 2 Samuel pasal yang ke-23 ayat yang ke-10 bagian B. Tuhan memberikan pada hari itu kemenangan yang besar. Lanjut ayat 12 bagian B. Demikianlah diberikan Tuhan kemenangan yang besar. Luar biasa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kemenangan yang diperoleh oleh Daud bukan karena kekuatan kita, karena Tuhan yang memberi kemenangan. Kemenangan yang besar, kemenangan yang gilang gemilang. Sebagaimana juga dijelaskan di dalam Mazmur pasal yang ke-20 ayat yang ke-7. Nah, maksud daripada ayat ini adalah bahwa sesungguhnya untuk mencapai kemenangan harus berperang. Karena hidup adalah peperangan. Dan kemenangan bisa dicapai hanya dengan peperangan. Dengan yakin dan mengandalkan Tuhan. Karena Tuhan adalah dijelaskan dalam ayat 2 dan 3. Ia berkata, "Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, tempat pelarianku, juru selamatku, Engkau menyelamatkan aku dari kekerasan." Kalau kita menghitung dari pernyataan Daud tentang Tuhan, ada 10 gelar
Tuhan yang tertulis di dalam ayat 2 dan ayat 3. Intinya adalah bahwa Tuhan segala-galanya. Segala-galanya adalah Tuhan. Maksudnya adalah bahwa Tuhan pahlawan dalam peperangan, Allah yang menolong dalam Mazmur pasal yang ke-54 ayat yang ke-6, dan kemenangan besar tadi sudah saya bacakan, dan Yesus yang memberi kemenangan. 1 Korintus pasal 15 ayat 37. Untuk kemenangan itu Daud menaikkan satu pujian, satu mazmur sebagai tanda bersyukur kepada Tuhan. Dengan mengandalkan Tuhan, dengan percaya kepada Tuhan, maka Tuhan memberi kemenangan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah kunci kemenangan, yaitu Daud sangat percaya, sangat beriman kepada Tuhan. Seperti dijelaskan dalam surat 1 Yohanes pasal yang ke-5 ayat 4, inilah kemenangan, yaitu iman kita. Mengandalkan Tuhan. Dalam Yeremia 17 ayat 7, diberkati orang yang mengandalkan Tuhan dan pengharapannya hanya kepada Tuhan. Dan takut kepada Allah. Kemudian kunci yang berikut adalah dia menyertakan Tuhan dalam setiap kehidupannya. Sebab dia sangat yakin bahwa tanpa Tuhan Daud tidak bisa berbuat apa-apa. Selanjutnya, Daud penuh dengan roh. Daud diurapi oleh Tuhan. Inilah yang menjadi kunci kemenangan Daud untuk merasakan kemenangan yang dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah sebabnya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai orang yang bertuhan, siapa lagi kalau bukan Tuhan yang kita andalkan dalam hidup ini? Peperangan boleh datang, masalah boleh datang, persoalan boleh datang, perjuangan masih terus berlangsung sampai hari ini. Namun percayalah, ketika kita mengandalkan Tuhan, kalau kita percaya kepada Tuhan, kita takut kepada Tuhan, dan kita menyerahkan seluruh kehidupan kita, menyertakan seluruh kegiatan dalam kehidupan kita dengan Tuhan. Tuhan yang menyertai. Jangan takut, Dia akan memberi kemenangan. Dia akan menyertai kita. Tangan kanannya yang memegang kehidupan kita, itu membawa kita kepada kemenangan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kesimpulannya adalah, marilah kita tetap taat kepada Tuhan. Seperti Tuhan Yesus, Dia menunjukkan ketaatannya kepada Bapa. Dia taat, Dia menurut, sampai Dia mati di atas kayu salib. Filipi 2 ayat 8 menjelaskan hal ini. Sampai mati di atas kayu salib. Ketaatan memerlukan pengorbanan. Selanjutnya, kita mau takut kepada Tuhan. Takut kepada Tuhan berarti hidup suci, menjauhi segala kejahatan. Marilah kita tetap hidup suci menurut firman Tuhan. Sebab hanya dengan hidup suci, kita boleh merasakan penyertaan Tuhan. Dengan hati yang suci, kita bisa memandang kemuliaan Tuhan. Kita memandang kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Selanjutnya, kita mau setia kepada Tuhan. Setia kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah setia. Tertulis dalam 2 Tesalonika pasal yang ke-3. Dan setia sampai ke akhir. Bertahan sampai kesudahannya. Itulah yang akan diselamatkan. Dijelaskan dalam Matius pasal 24 ayat 13. Dan kita mau setia. Sampai kapan Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kita mau setia sampai mati. Mahkota kehidupan tersedia
untuk kita semua yang setia sampai akhir hidup kita. Kitab Wahyu pasal 2 ayat 10 bagian B. Taat, takut, setia. Bisa saya singkat TTS. Taat, takut, setia kepada Tuhan. Dan jangan lupa Bapak Ibu Saudara, kita tidak akan berhenti sampai di situ saja. Kita mau juga tetap beribadah kepada Tuhan. Beribadah kepada Tuhan. Sebagaimana dalam Mazmur dijelaskan di sana, bahwa kita harus beribadah kepada Tuhan. Dengan sungguh-sungguh, Mazmur 100 ayat yang kedua. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Beribadahlah itu satu kata perintah. Jadi ibadah adalah perintah, kewajiban yang harus kita laksanakan. Sampai kapan Bapak Ibu? Demikian juga sampai kita akhir. Kita tetap setia beribadah kepada Tuhan. Dan hanya kepada Tuhan kita beribadah. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita berkomitmen seperti Daud berkomitmen. Dia ingin tetap mengikuti jalan Tuhan, mengikuti hukum-hukumnya, taat kepada ketetapannya, hidup suci, setia kepada Tuhan. Dijelaskan dalam 2 Samuel pasal 22 ayat 22 sampai 25, 2 Tesalonika 3 ayat 3a, 1 Petrus 1 ayat 16. Respon kita terhadap kemenangan yang Tuhan berikan seperti Daud katakan, aku hendak bersyukur. Salah satu diantaranya melalui nyanyian syukur Daud. Tetap bersyukur di dalam segala hal. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, kita mau tetap bersyukur kepada Tuhan. Sebab itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Sekali lagi persoalan boleh datang, masalah boleh datang. Tapi kita mau bersyukur kepada Tuhan di dalam segala hal. Sebab itulah salah satu bentuk kita mengucap syukur. Di dalam kita mengucap syukur, Tuhan memberi kekuatan yang luar biasa sehingga kita mampu menghadapi aneka problema, aneka masalah dalam kehidupan ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersyukur dalam segala hal saya katakan tadi. Dan yang terakhir, Daud mengajak kita untuk bersyukur kepada Tuhan dengan hati yang melimpah dengan ucapan syukur. Sebagai ayat yang terakhir, saya akan baca dalam Mazmur 118. Inilah komitmen daripada Daud. Mazmur 118 ayat 29. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara Tuhan, inilah renungan yang bisa saya sampaikan. Tuhan memberkati kita semua dimanapun Bapak Ibu berada. Mari kita tetap bersyukur kepada Tuhan, mau taat dan setia kepada Tuhan, takut kepada Tuhan, tetap beribadah kepada Tuhan. Itu salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, saya ulangi lagi, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan saya akhiri renungan ini dengan berdoa. Segala puji dan syukur kami persembahkan kepadamu ya Tuhan, untuk renungan yang sudah kami dengar pada saat ini. Kiranya menjadi berkat bagi kami semua yang mendengarkan, memberi motivasi kepada kami, umat-umat Tuhan, Jemaat GPDI El Shaddai Magelang, dimanapun berada. Untuk tetap bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Beri kami semua kekuatan, sehingga kemenangan boleh menjadi bahagian dalam hidup kami semua. Walaupun banyak masalah peperangan tantangan, kami akan percaya Tuhan beserta menyertai kita semua. Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberi kekuatan, dan Tuhan yang memberi kemenangan. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu buat selama-lamanya. Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita.
sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi kami bersyukur. Haleluya. Amin.